itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan, pergerakan, kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami, siswa-siswi SMK Negeri 1 Bunga Mayang berjanji. Satu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Mau bekerja keras. Disiplin. Jujur dan bertanggung jawab. Tiga. Memenuhi semua kewajiban tepat pada waktunya. Empat. Bertingkah laku yang sopan dan hormat pada guru. Lima. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Bunga Mayang, Bapak-bapak dan ibu-ibu guru, serta siswa dan siswi SMK Negeri 1 Bunga Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Masih pagi kok ya. Dalam kesempatan ini tentunya kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini, saat ini kita
masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu untuk hadir, baik sebagai saya selaku Kapolsek, bapak-bapak guru, dan adik-adik siswa dan siswi untuk hadir melaksanakan upacara bendera. Dan tidak pula henti-hentinya kita berdoa semoga secara umum Republik Indonesia ini benar-benar terbebas dari bencana COVID yang hampir 2 tahun, dan hampir 2 tahun, sudah 2 tahun berlalu ini masih melanda Republik kita ini. Arahan terlebih dahulu supaya kata orang timur itu tidak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Cuman di sini bukan cinta-cinta monyet ya, ya. Cinta dalam arti kata saya selaku Kapolsek Martapura yang lebih kurang sudah 5 bulan ini menjabat di Martapura. Kecamatan Bunga Mayang ini salah satu dari 3 kecamatan di wilayah hukum saya. Martapura membawahi Kecamatan Bunga Mayang, Jayapura, dan Martapura sendiri. Jadi kalau luas wilayahnya 3 kecamatan ini sangat luas, lebih luas dari polsek-polsek yang ada di Oku Timur. Dalam kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri sehingga nantinya kita bisa siapa tahu ketemu di jalanan, di pasar, gitu kan? Kita sudah saling mengenal. Saya dilahirkan, kedengaran enggak? Dengan nama At-Tamimi. At-Tamimi. Tapi lebih disingkat Tamimi. Pangkat saya komisaris polisi. Aduh itu bantu. Ya, istri 1 kebetulan profesinya sama, Polwan. Pangkatnya juga sama, komisaris polisi sama seperti saya. Dinasnya namanya Direktorat Objek Vital. Sehari-harinya membawahi pembinaan security di perusahaan nasional yang sudah menjadi bagian MOU dengan Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu contoh yang ada di kita ini di Batu Raja, pabrik semen Indonesia. Sering mengadakan asistensi di sana berkaitan dengan sistem pengamanan. Putra saya yang dilahirkan dari istri saya, 1 cewek kelahiran tahun 99, tapi usianya hanya sampai 3,5 tahun. Ada kelainan dari lahir di jantung, 3,5 bulan dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Setelah pasca operasi ada sekitar 3 jam meninggal. Yang kedua kelahiran tahun 2001, Ahmad Farhan Putra, alumni SMA 17 di 2018. diterima di Fakultas Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, ditempuh dengan 3 tahun. Komunikasinya lebih intens dalam arti kata ada komunikasi saya sebagai Kapolsek dengan bapak-bapak, ibu-ibu sebagai masyarakat yang berkaitan dengan tentunya Harkamtibmas, kejahatan, pencurian dan sebagainya. Jangan sungkan-sungkan. Di 3 kecamatan sudah saya pasang hotline pengaduan saya. Sudah saya pasang di sana. Insya Allah kalau memang nanti ada namanya pengaduan akan kami tindak lanjuti dan akan kami cek kebenarannya. Ya, itu sekilas singkat profil saya. Bagaimana
menjalin hubungan dengan semua stakeholder, baik secara dinas maupun masyarakat secara individu. Saya akan menjalin komunikasi dengan baik. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan yang faktual yang ada di masyarakat dan di tengah-tengah kita. Saya tidak cerita masalah ilmiahnya, tapi kita ke belakang, kita baru melaksanakan Hari Sumpah Pemuda. Baru kita melaksanakan Hari Pahlawan. Dari dua event besar itu, ya, baik Sumpah Pemuda maupun Hari Pahlawan, tentunya kita ngambil landing point-nya. Kalau tidak ada Sumpah Pemuda dan pemuda pada saat itu, adakah Indonesia saat ini? Ditambah lagi Hari Pahlawan, pusatnya di Surabaya oleh Bung Tomo. Kalau itu tidak direbut, kalau itu tidak dilawan pada saat itu, adakah Indonesia juga? Nah, jadi dari dua momen penting ini, sekarang saya tanya, bagaimanakah peran generasi muda di era 4G? Sekarang udah 5G. Yang pertama, Anggara Pratama, pelaku utama, menggunakan alat obek menusuk bibir. Jadi bibirnya itu dijahit berapa jahitan, bompel dikit bibirnya. Melibatkan juga anak-anak SMK, tapi nggak SMK Bernamayan ya. Belum ada pelakunya dari SMK Bernamayan, Pak. Jangan sampai. Jangan sampai. Ya. Yang ketiga, kasus melibatkan anak sekolah yang kami tangani juga sama. Ada pencurian juga. Nah, nilai pencuriannya ini berdasarkan keputusan mahkamah tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan karena nilai rupiahnya itu di bawah 2,5 juta. Kedua, undang-undang yang namanya hukum pidana, anak di bawah umur itu tidak bisa dikenakan pasal pidana umum. Sehingga dari 3 kasus ini, 1 masih di kasus pengeroyokannya, yang 2-nya udah kami namanya resolusi. Saya hadir di sini pertama pengen berbagi informasi yang faktual dan memotivasi adik-adik semua bahwa sekarang ini eranya tidak sama dengan Hari Pahlawan, tidak sama zamannya dengan Sumpah Pemuda. Jadi kita sekarang berperang dengan kemiskinan dan kebodohan. Nah, adik-adik semua kan sekolahnya apa Pak? Bagian apa itu Pak? Manajemen ya? Multimedia, kantoran, terus komputer ya. Nah, ini penting-penting semua, gitu ya. Jurusan ini, bagian yang penting di pemerintahan atau di bagian swasta. Nah, yang saya kasih judul tadi, bagaimana peranan pemuda di era sekarang. Multimedia sangat penting sekali. Kalau kita pertama itu disiplin. Yang pertama janjikan iman dan takwa. Yang kedua disiplin, tepat waktu, belajar, bermain dan sebagainya. Yang ketiga bertanggung jawab terhadap diri kita, bertanggung jawab kepada alma mater kita, bertanggung jawab kepada orang tua kita. Sudah mulai diseleksi secara administrasi. Semuanya
melalui aplikasi bahasa kita itu yang intinya saja nanti di Polda itu.